Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai. Kesebangunan pada segitiga. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah 1. Menentukan syarat 2 atau lebih segitiga yang sebangun. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 2 atau lebih segitiga sebangun. Sebelumnya, coba kalian ingat untuk pelajaran pada pertemuan kemarin, yaitu syarat 2 bangun dikatakan sebangun. Ada berapa syarat? Ya, betul. Ada 2 syarat. Yang pertama dilihat dari sisi. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Mari kita ingat lagi materi prasyaratnya, sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Itu sudah kalian pelajari ketika kalian kelas 7. Apa itu sudut yang saling bertolak belakang? Ya, sifatnya sudut-sudut yang saling bertolak belakang itu sama besar atau besarnya sama. Perhatikan gambar berikut ini. Sudut bertolak belakang itu adalah sudut AOB bertolak belakang dengan sudut COD. Sudut AOB bertolak belakang dengan sudut COD. Ini sama besar. Karena bertolak belakang sifatnya sudutnya sama besar. Berikutnya sudut BOD. BOD sudutnya di sini. Sudut BOD bertolak belakang dengan sudut AOC. AOC. Maka kedua sudut ini sama besar. Mari mengingat lagi. Sudut-sudut yang terbentuk oleh 2 garis sejajar dan dipotong garis lurus lain. Gambarnya berikut ini. Ini ada 2 garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh garis lurus lain, garis lurus lainnya, maka akan terbentuk yang namanya sudut-sudut sehadap. Perhatikan kata-katanya, sehadap. Sehadap itu artinya menghadap arah yang sama. Jadi di sini sudut A sehadap dengan sudut E. Sifatnya bagaimana? Sudut-sudut sehadap itu sama besar, sehingga sudut A sama dengan sudut E. Ini menghadap arah yang sama antara sudut A dan sudut E. Berikutnya, sudut B sehadap dengan sudut F. Sifatnya kedua sudut ini besarnya sama. Sudut D sehadap dengan sudut H. Maka kedua sudut ini sama besar. Sudut C sehadap dengan sudut G, sehingga sudut C sama dengan sudut G.
Sekarang sudut-sudut dalam berseberangan. Sifatnya, sudut-sudut dalam berseberangan itu sama besar. Sudut D dengan sudut F. Sudut D dalam berseberangan dengan sudut F. Sudut D sama dengan sudut F. Berikutnya, sudut C dalam berseberangan dengan sudut E. Sudut C sama dengan sudut E. Syarat dua segitiga dikatakan sebangun. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini ada kata-kata atau, artinya boleh salah satu saja yang harus terpenuhi. Itu untuk segitiga. Kalau kemarin selain segitiga itu harus dua-duanya terpenuhi. Tapi untuk segitiga itu boleh salah satu, bisa sisi ataupun sudutnya yang harus terpenuhi. Itu bedanya dengan yang kemarin. Contohnya untuk lebih jelasnya, ukuran segitiga yang sebangun dengan segitiga berukuran 12 cm, 15 cm, dan 18 cm adalah pilihannya yang A 6 cm, 9 cm, 12 cm, atau yang B 8 cm, 10 cm, 12 cm, ataukah yang C 9 cm, 12 cm, 15 cm, ataukah yang D 15 cm, 18 cm, 21 cm. Kita akan memilih mana segitiga yang sebangun dengan segitiga yang berukuran 12 cm, 15 cm, dan 18 cm. Untuk mengeceknya, kita akan memakai syarat tersebut. Ada dua syarat ya, dari sisi atau dari sudut, atau boleh salah satu. Di sini yang diketahui sisi, maka kita mengeceknya dengan sisinya. Apakah sisinya yang bersesuaian sebanding? Kita lihat. Kita cek dulu yang A. Kita bandingkan dengan yang A. Yang A tadi pilihannya seperti ini. Kita bandingkan. Di sini sisi yang terkecil 6, 9, 12. Kita urutkan sama ya. 12 yang pertama kita bandingkan 12 banding 6. 2/1 atau 2. Kemudian kita bandingkan lagi 15 banding 9. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 3. Jadi 5/3. Berikutnya 18 banding 12. Disederhanakan jadi 3/2. Kita lihat di sini. Perbandingannya 2, 5/3, 3/2. Apakah perbandingan ketiga sisi yang bersesuaian ini sama besar? Ya, tidak sama besar. Atau dengan kata lain, tidak sebanding. Sisi-sisi yang bersesuaian tidak sebanding, sehingga kedua segitiga tidak sebangun. Jadi yang A salah. Kita cek yang B. Kita bandingkan seperti tadi. Pertama 12 banding 8. Sederhanakan 3/2. Berikutnya 15 banding 10. Sederhanakan jadi 3/2. Berikutnya 18 banding 12. Sederhanakan jadi 3/2. Kita lihat di sini. Apakah perbandingannya semuanya sama? Ya, sama semuanya. Sehingga sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Karena perbandingannya ini sama semuanya. Sehingga kedua segitiga itu sebangun. Sehingga jawaban soal yang nomor 1 itu adalah B.
Contoh yang nomor 2. Dalam segitiga PQR dan segitiga XYZ diketahui besar sudut P 65 derajat, sudut Q 70 derajat, sudut X 70 derajat, dan sudut Z 45 derajat. Yang A, apakah segitiga PQR dan segitiga XYZ sebangun? Yang B, sebutkan pasangan sisi yang bersesuaian. Untuk lebih jelasnya, kita membuat sketsa gambar dari soal nomor 2. Ini segitiga yang pertama, segitiga PQR. Sudutnya sudut P 65 derajat, sudut Q ini di soal sudah diketahui 70 derajat. Segitiga yang kedua, segitiga X, Y, Z. Sudutnya diketahui sudut X 70 derajat, sudut Z 45 derajat. Kita lengkapi dulu sudut yang belum diketahui. Ingat, untuk jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Maka sudut R itu adalah 180 kurangi 65 dikurangi 70 derajat. Sehingga hasilnya 45 derajat. Sudut R 45 derajat. Kemudian kita cari sudut Y. Sama, jumlah sudut dalam segitiga itu harus 180 derajat. Maka sudut Y itu 180 derajat dikurangi 70 derajat dikurangi 45 derajat. Hasilnya 65 derajat. Kita lihat di sini. Besar sudut yang bersesuaian itu sama besar. Masing-masing ada pasangannya. Di sini 65, di sini juga ada 65 derajat, di sini 45 derajat, di sini juga ada 45 derajat, di sini ada 70 derajat, di sebelah sini juga ada 70 derajat. Sehingga besar sudut yang bersesuaian itu sama besar. Sudut P sama dengan sudut Y 65 derajat, sudut Q sama dengan sudut X 70 derajat, sudut R sama dengan sudut Z 45 derajat. Sehingga karena besar sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga PQR sebangun dengan segitiga XYZ. Kedua segitiga ini sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita memakai syarat yang kedua. Kalau segitiga yang digunakan itu boleh salah satu, bisa sudut ataupun bisa sisi. Karena di sini yang diketahui sudut, maka kita gunakan sudut untuk membuktikan kedua segitiga ini sebangun. Kemudian yang B. Ini segitiganya. Kita lihat. PQ, sisi-sisi yang bersesuaian. PQ bersesuaian dengan XY. Kita lihat di sini sudutnya sama. 65 dengan 70, ini juga 70 dengan 65. Berarti PQ bersesuaian dengan XY. QR sudutnya 70 derajat dan 45. Bersesuaian dengan XZ. 70 derajat dan 45. QR dengan XZ. Berikutnya PR bersesuaian dengan YZ. Adalah sudutnya PR. PR 65 dengan 45. YZ ini juga 65 dengan 45 derajat. Berikutnya contoh soal yang nomor 3. Jika ST dan PR itu sejajar, ST-nya 16, PR-nya 20, PQ-nya itu 30, QT
IT itu 20 cm. Buktikan segitiga PRQ dan STQ itu sebangun. Tentukan panjang sisi QS, QR, dan TR. Kita akan membuktikan dulu kalau segitiga PRQ dan STQ itu sebangun. Kita gunakan sudut. Sudut Q sama dengan sudut Q di sini. Jadi kedua segitiga akan dibuktikan sebangun. Kenapa sudut Q sama dengan sudut Q? Karena berhimpit. Sudut Q itu dipunyai oleh segitiga STQ dan dipunyai juga oleh segitiga PRQ. Berhimpit. Kemudian sudut S bersesuaian sama besar. Sudut S sama besar dengan sudut P. Sudut S bersesuaian dengan sudut P atau sama besar dengan sudut P. Kenapa? Karena kedua sudut ini sudut yang saling sehadap atau sudut sehadap. Ingat materi prasyarat tadi? Kemudian sudut T dan sudut R ini juga sama besar. Kenapa? Karena sehadap. Nah, karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka sudut segitiga PRQ dan segitiga STQ itu sebangun. Kita gunakan sudut untuk membuktikan segitiga PRQ dan STQ sebangun. Tadi sudut S dengan P sama besar, Bu Guru tandai dengan tanda yang sama. Sudut S sama dengan sudut P, sudut T sama dengan sudut R, sudut Q sama dengan sudut Q. Ini ukurannya. Bu Guru pindahkan ke sini. PQ 30, QT 20, ST 16, PR 20 cm. Ya, untuk lebih mempermudah kita menghitung, Bu Guru memisahkan segitiganya, segitiga PRQ. Kita pisahkan, tanda sudutnya jangan lupa diikutkan. Ukurannya kita pindahkan ke sini. Kemudian STQ, segitiga yang atas yang kecil kita pisahin. Segitiga yang besar PRQ dan STQ kita pisah. Kemudian yang pertama yang ditanyakan QS, kita bandingkan. QS ini sisi yang tanda sudutnya titik dengan yang kosong. Kita bandingkan QS dengan QP. Ini yang kosong dan titik QP. QS banding QP sama dengan, untuk yang sebelah sini kita pilih sisi yang dua-duanya diketahui. Nah, di sini karena kita membandingkan dari sebelah kiri ke kanan, untuk yang kedua ini juga harus dari kiri dulu, dari segitiga yang kecil dulu. Kita ambil yang diketahui yaitu ST. ST banding PR. ST banding PR. Tanda sudutnya sama, titik bintang. Ini juga titik bintang. Kemudian kita masukkan, kita yang dicari QS. QS banding QP. QP kita masukkan, QP-nya 30 sama dengan TS. TS-nya 16 banding PR. PR-nya 20. Kemudian kita kalikan silang. 20 QS sama dengan 30 kali 16. 16 kali 30 sama saja. QS sama dengan 16 kali 30 dibagi 20. Kemudian kita bisa menyederhanakan. Kita sederhanakan di sini 30 dengan 20. Masing-masing dibagi 10. Yang atas jadi angka 3, yang bawah
bawah jadi angka 2. Kemudian sederhanakan lagi, 16 dibagi 2. Hasilnya 8. Sehingga tinggal mengalihkan 8 kali 3. 8 kali 3 itu ya 24. Jadi panjang GS 24 cm. Itu yang pertama, GS. Berikutnya, yang kedua yang ditanyakan adalah QR. QR, kita bandingkan QR. QR itu sisi yang tanda sudutnya bintang dengan yang kosong. QR. QR banding QT. Ini dari segitiga yang besar ke kecil. Maka kita ambil yang sebelah sini dulu, yang pertama. Sama dengan yang diketahui PR, kita ambil PR. PR banding ST. QR banding QT. QT-nya adalah 20. PR banding ST. PR-nya 20. ST-nya 16. Kita kalikan silang. 16 QR sama dengan 20 kali 20. Sehingga QR sama dengan 20 kali 20 dibagi 16. Kita sederhanakan lagi. Ini masing-masing dibagi 4. Jadi 20 bagi 4 itu 5. 16 bagi 4 itu 4. Kita sederhanakan lagi. 20 dibagi 4. Hasilnya 5. Kita tinggal kalikan 5 kali 5. Berapa 5 kali 5? Ya, 25. Jadi panjang QR itu 25 cm. Berikutnya yang ditanyakan TR. Kita lihat TR di sini. TR itu adalah QR dikurangi QT. Tadi QR-nya sudah diketahui atau sudah kita cari. 25 dikurangi QT-nya 20. Sehingga TR sama dengan 5. Jadi panjang TR sama dengan 5 cm. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, AB sejajar. EF, ini simbol sejajar. Sejajar DC. Panjang AB 20 cm, CD 8 cm, AE banding AD, AE banding AD itu 2:5. Kita tanyakan berapa panjang EF? Ya, kita pindahkan ukurannya tadi. Tadi AB 20, di sini 20, DC 8. DC 8, AD 5. Kalau AD 5, AE 2, berarti di sini ED 3. 3 dari mana? 5 kurangi 2. Ini hasilnya 3. Kemudian kita membuat atau menggunakan garis bantu. Kita membuat garis bantu karena yang diketahui AD, kita buat garis bantu sejajar AD, yaitu garis CG. Ini garis bantunya CG. Sehingga terbentuk AGCD itu adalah bangun jajar genjang. Sehingga di sini kita membuat satu titik lagi di sini, titik H. DC 8, maka EH juga 8.
karena ini bangun gajar ginjang. Kemudian AG juga 8 cm. ED 3 cm 3, berarti HC juga perbandingannya 3. AE 2, GH juga 2. Sekarang ini angka 12. 12 dari mana? 20 dikurangi 8. Dari A ke B itu 20. Sementara A ke G itu 8 cm. Maka G ke B itu 12 cm. Dari mana? 20 dikurangi 8. Hasilnya 12 cm. Setelah itu, karena yang ditanyakan di sini EF, maka untuk lebih jelasnya kita ambil segitiganya ini. EF itu nanti kita cari dari EH ditambah HF. EH ditambah HF. Sementara di sini HF belum diketahui. Maka kita di sini akan mencari HF. Maka kita pisahkan segitiganya. Nah, kita ambil segitiganya di sebelah sini. Kita tujuannya akan mencari HF. Kemudian kita identifikasi sudut yang sama. Ini sudah dibuktikan di soal yang sebelumnya. Sudut G dan sudut H itu sama besar. Karena sehadap, kita tandai dengan tanda yang sama. Sudut B dengan sudut F sama besar. Kita tandai dengan tanda yang sama. Sudut C dengan sudut C sama besar. Berhimpit. Berikutnya, kita pisahkan segitiganya. Segitiga yang besar, segitiga GBC, dan segitiga yang kecil, segitiga HFC. Tanda sudutnya jangan lupa disertakan. Kemudian ukurannya kita pindah. GB 12, GC 5. GC 5. 5 dari mana? 2 tambah 3. Di sini 5. Kemudian untuk segitiga yang kecil, HF-nya ini nanti yang akan kita cari. HC-nya itu 3. EF itu adalah EH ditambah HF. EH-nya 8, HF-nya belum diketahui, maka di sini kita mencari HF di sini. Ya, kita bandingkan seperti biasa antara dua segitiga ini, segitiga GBC dan segitiga HFC. HF banding GP sama dengan, karena dari yang kecil ke besar, ini yang berikutnya juga mengikuti. Kecil dulu, CH banding CG. HF banding GB, GB 12 sama dengan 3 banding 5. Kita kalikan silang, 5 HF sama dengan 12 kali 3. HF sama dengan 12 kali 3 dibagi 5. 12 kali 3 itu 36. 36 bagi 5 itu 7,2. Jadi panjang EF itu 8 ditambah HF. EF sama dengan 8 ditambah HF-nya sudah ketemu tadi 7,2. Sehingga hasilnya EF sama dengan 15,2 cm. Berikutnya soal nomor 5. Contoh soal nomor 5. Lebar sungai. Arvina ingin mengetahui lebar sungai, yaitu AE. AE. Arvina berdiri di depan tepi sungai A, melihat benda di seberang sungai E. Kemudian berjalan dari A ke C. Dari C dilanjut ke D. Dan dari D melihat E yang lurus B. Nampak seperti pada gambar
di atas ini. Panjang AB 8, panjang BC 2 meter, dan panjang CD 6 meter. Yang ditanyakan berapa lebar sungainya? Itu AE. Ya. Untuk lebih memudahkan mengerjakan, maka kita buat sketsa gambarnya. Seperti ini, Bu Guru pindahkan. Kemudian kita identifikasi sudut yang sama. Ya. Sudut ABE itu sebangun dengan segitiga ABE sebangun dengan segitiga CDB. Karena sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kita identifikasi sudut yang sama besar. Sudut A sama dengan sudut C. Kenapa sama? Ya, ini karena sudut dalam berseberangan. Berikutnya, sudut E sama dengan sudut D. Karena di sini sudut dalam berseberangan. Berikutnya, sudut ABE ini sama dengan sudut CBD. CBD ini sama dengan ini. Alasannya karena bertolak belakang. Sehingga kedua segitiga tersebut sebangun. Kita pisahkan kedua segitiga tadi. Yang ditanyakan panjang AE. Kita pisahkan, kemudian tanda sudutnya jangan lupa diikutkan. Kemudian ukurannya juga kita ikutkan. Ini 8, ini 2, ini 6. Kita bandingkan, yang ditanyakan AE. Kita tulis terlebih dahulu AE. AE bandingnya CD. AE itu sisi yang tanda sudutnya bintang dengan kosong. CD juga sama, bintang dengan kosong. Sama dengan kita ambil sisi yang diketahui. Di sini kita ambil AB. AB banding BC. Ini tanda sudutnya sama ini. AB titik dengan kosong, BC juga titik dengan kosong. Ingat, ini membandingkannya dari segitiga yang besar ke kecil. Maka ini juga harus dari yang besar dulu ke kecil, jangan terbalik. Kemudian AE CD-nya adalah 6 sama dengan AB-nya adalah 8, BC-nya adalah 2. Kita kalikan silang. 2AE sama dengan 8 kali 6. AE sama dengan 8 kali 6 dibagi 2. Kita sederhanakan di sini. Bu Guru coret 8 dengan 2. 8 dibagi 2 itu adalah 4. 4 kali 6 itu adalah 24. Sehingga panjang AE itu 24. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Dari gambar di samping, berapa panjang TR? Ya. Ini panjang TR yang ditanyakan. Segitiga PRQ sebangun dengan segitiga PST. PST ini sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita buktikan. Yang pertama, sudut P sama dengan sudut P karena berhimpit. Berikutnya, sudut T sama dengan sudut Q karena diketahui pada soal. Yang ketiga,
Sudut S sama dengan sudut R. Ini karena akibat dari yang sudut P dan sudut T. Kalau kedua sudut ini sama, otomatis yang ketiga juga sama besar. Kita tandai dengan tanda yang sama di sini. Maka kedua segitiga tersebut sebangun. Kemudian kita pisahkan segitiganya, segitiga yang besar PQR dan segitiga PST. Tanda sudutnya jangan lupa dipindahkan, ukurannya juga dipindahkan. Ini 20 ini, PQ 20. 20 dari mana? Ya ini, 9 ditambah 11. Ini 20. Ini 12. Kemudian PS itu 9. Yang ditanyakan TR. TR itu sama dengan PR dikurangi PT. PR dikurangi PT. PR-nya belum diketahui, PT-nya itu 12. Berarti kita akan mencari panjang PR dulu untuk bisa mencari TR. PR kita cari dulu. Kita bandingkan seperti yang tadi. PR di sini titik dengan tanda A keong. Kita cari yang bersesuaian di sini. Bintang dengan A keong, bukan titiknya. Bintang dengan A keong. Berarti PR banding PS sama dengan PQ. Yang diketahui di sini PQ, titik dengan lingkaran kecil, bintang dengan lingkaran kecil, ini juga bintang dengan lingkaran kecil ya. PT. PQ banding PT. Kemudian kita masukkan angkanya. PR banding PS itu 9 sama dengan PQ 20, PT 12. Kemudian kita kalikan silang. 12 PR sama dengan 20 kali 9. PR sama dengan 9 kali 20 dibagi 12. Kita sederhanakan di sini. Dulu sederhanakan yang ini. 9 dengan 12 dulu. Masing-masing dibagi 3. 9 bagi 3 itu 3. 12 bagi 3 itu 4. Kemudian kita sederhanakan lagi, 20 dibagi 4. Hasilnya berapa? Ya, 5. Kemudian kita tinggal kalikan 3 kali 5. Berapa 3 kali 5? Ya, 15. Ini baru mencari PR. Yang ditanyakan TR. Kita kembali lagi ke TR. TR itu adalah PR kurangi 12. Sama dengan PR-nya di sini diketahui 15 dikurangi 12. Hasilnya 3 cm. Sehingga TR 3 cm. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang ED 11 cm, panjang AB sama dengan BC sama dengan CD. Ini 15 cm. Yang ditanyakan panjang garis FB. Ini soal ujian nasional untuk tahun kemarinnya lagi ya, 2 tahun kemarin. Ya, seperti ini. Kita buat garis bantu. Sini. Garis bantu. Misalnya di sini kita buat garis bantu sejajar CD dan sejajar CB. Garis bantunya BG dan GD. Perhatikan di sini. Maka terbentuk
BGD itu adalah bangun jajar genjang, betul. Di sini BC 15 cm, maka DG itu juga 15 cm. Kemudian BG itu sama dengan CD. CD-nya itu 15, maka BG-nya juga 15 cm. 15 cm, ini 15 cm. Ini bukan jajar genjang, malah yang terbentuk ini adalah belah ketupat. Ya. Berikutnya, Guru pindahkan ke sini. Ya. Yang ditanyakan FB, kita ambil segitiganya. Segitiga yang diambil adalah segitiga ABF. Karena yang ditanyakan di sini. Dan segitiga yang besar itu segitiga AGE. Ini. Kemudian kita pindahkan ke ukurannya. AB 15 diketahui di soal. Ini FB yang ditanyakan. AG 30. 30 dari mana? AG 30. 15 tambah 15. Kemudian GE. GE-nya 11 ditambah 15. 26 cm. Kemudian kita identifikasi sudut yang sama. Sudut B sama dengan sudut G. Kenapa sama? Ya, sehadap. Berikutnya, sudut F sama dengan sudut E. Kenapa ini sama? Karena sehadap. Kita tandai dengan tanda yang sama, bintang. Berikutnya, sudut A sama dengan sudut A. Kenapa sama? Berhimpit. Sehingga kedua segitiga ini sebangun. Kalau sebangun berarti sisi yang bersesuaian itu sama besar perbandingannya. Kita bandingkan perbandingannya FB. Kita tulis dulu FB. FB banding di sini bintang dengan titik. Bintang dengan titik itu adalah EG. Berarti FB banding EG sama dengan kita ambil yang diketahui. Ingat, kalian membandingkannya dari segitiga yang kecil dulu. Maka yang kedua ini dari yang kecil dulu, jangan yang besar dulu. Jadi yang diambil adalah yang diketahui itu AB. AB banding AG. Kemudian FB banding 26, EG itu 26 sama dengan AB banding 30. AB-nya itu 15, AG-nya 30. Kemudian dikali silang 30 FB sama dengan 26 kali 15 atau 15 kali 26. FB sama dengan 15 kali 26 dibagi 30. Kita sederhanakan lagi. 15 dengan 30 masing-masing dibagi 15. 15 bagi 15 itu 1. 30 bagi 15 itu 2. Kemudian 26 dibagi 2 berapa? 13. Kemudian kita kalikan. 1 kali 13 itu adalah 13. Sehingga FB adalah 13 cm. Berikutnya soal nomor 8. Sebuah gedung yang tingginya 36 meter dan tiang bendera tingginya 20 meter. Jika pada suatu waktu panjang bayangan tiang bendera 25 meter, maka
panjang bayangan gedung adalah titik-titik. Untuk memudahkan mengerjakan, kita buat sketsanya terlebih dahulu. Ini misalnya gedung, tinggi gedung. Yang berikutnya ya kita bandingkan antara gedung dengan tiang bendera. Ini adalah tinggi tiang bendera. Kemudian ya ini bayangannya, bayangan atau panjang bayangan gedung, ini panjang bayangan gedung. Yang ini adalah panjang bayangan tiang bendera. Kemudian ukurannya kita masukkan ke sketsa. 36 itu adalah tingginya gedung. Maka di sini 36 meter. Kemudian 20 adalah tinggi tiang bendera. Di sini 20. Kemudian 25 meter itu panjang bayangan. Panjang bayangan itu panjang bayangannya tiang bendera 25 meter ini. Yang ditanyakan panjang bayangan gedung, ini yang ditanyakan. Ya, kita misalkan X di sini. Berapa panjang bayangan gedung? Berikutnya kita bandingkan X banding 25 sama dengan 36 banding 20. Kemudian dikali silang. 20x sama dengan 25 kali 36. Maka x sama dengan 25 kali 36 dibagi 20. Kemudian kita sederhanakan biar lebih mudah menghitungnya. Guru sederhanakan 25 dengan 20. Masing-masing dibagi 5. 25 bagi 5 itu 5. 20 bagi 5 itu 4. Berikutnya kita sederhanakan 36 dibagi 4. Berapa? Ya, 9. Betul. Kita tinggal kalikan. 5 kali 9. Berapa 5 kali 9? Ya, 45. Jadi panjang bayangan gedung adalah 45 meter. Bagaimana materinya? Mudah bukan? Jangan lupa kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.